don't like the lights, but it's camera time. Said take the picture, but you rolled your eyes. Now I'm mortified and still terrorized. Push me behind to get me from my bed. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya ya di channel ini, channel yang akan selalu memberikan informasi terbaru ya terkait perkembangan dari sirkuit Mandalika maupun perkembangan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika. Yang dimana di kesempatan sore hari ini ya kita kembali lagi untuk melihat aktivitas maupun kesibukan apa saja yang terus dilakukan di sirkuit Mandalika untuk menyambut dari gelaran WSBK di bulan Maret yang akan datang. Iya, jadi sebelumnya bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini atau yang sudah subscribe, tentunya ya saya doakan sehat selalu dan semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Ya, jadi seperti yang kita ketahui ya di sirkuit Mandalika, kebanggaan Indonesia, kebanggaan kita bersama tentunya saat ini sedang bersiap diri ya, sedang bersolek diri untuk memberikan fasilitas pendukung untuk sirkuit Mandalika ke depannya ya, supaya lebih mantap, supaya lebih matang untuk menyambut dari gelaran WSBK tentunya yang akan diselenggarakan di sirkuit Mandalika di tanggal 3 sampai dengan 5 Maret 2023 ini teman-teman. Ya, jadi di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat bagaimana kondisi dari sirkuit Mandalika yang baru saja habis diguyur hujan ya. Tentunya di sini kita akan mengelilingi sirkuit Mandalika atau lintasan sirkuit Mandalika terlebih dahulu teman-teman, sambil melihat aktivitas maupun pengerjaan yang masih terus berlangsung sampai dengan sore hari ini. Ya, apakah baik-baik saja ya hasil pengecatan di bagian curb maupun di track limit lintasan sirkuit Mandalika karena baru saja habis diguyur hujan teman-teman. Dan di sini kita akan awali videonya mulai dari pembuatan ikon baru yang ada di samping kanan dari tikungan yang ke-16 menuju ke-17 teman-teman. Ya, jadi di sini teman-teman ya kita dapat melihat aktivitas maupun capaian dari pengerjaan yang ada di bagian ikon baru yang ada di samping kanan dari tikungan yang ke-16 teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini capaian dari pembuatan ikon baru. Nah, ini persis motifnya seperti balai lumbung teman-teman ya. Luar biasa sekali, cukup unik, cukup cantik teman-teman ya. Ini harus rampung ya sebelum digelarnya WSBK di bulan Maret ini di tanggal 3 sampai dengan 5 Maret teman-teman. Baik, di sini coba kita akan mulai ya untuk memantau bagaimana kondisi dari lintasan sirkuit Mandalika yang baru saja habis diguyur hujan ya. Jadi seperti ini kondisi di bagian tikungan yang ke-16 teman-teman. Masih terlihat ada genangan air sedikit ya, namun tidak terlalu parah teman-teman karena kemarin habis dilakukan cutting di bagian tambahan dari runoff tikungan yang ke-16 ini teman-teman. Ya, jadi saat ini kita sudah berada di area tikungan yang ke-17 dan di sini juga terlihat masih aman dan terlihat untuk trek lintasan sirkuit Mandalika ini sangat kinclong seperti kaca teman-teman ya. Nah, jadi luar biasa sekali teman-teman ya, aman dari genangan air di bagian lintasan sirkuit Mandalika seperti yang kita lihat di sini. Walaupun baru saja habis diguyur hujan, namun tidak terlihat ada genangan air di bagian lintasan. Semoga nanti ya tidak terjadi hujan pas di race WSBK, tentunya kita doakan bersama-sama teman-teman ya, supaya event yang diselenggarakan di sirkuit Mandalika berjalan dengan lancar tentunya. Baik, dan di sini teman-teman kita yang sedang melakukan pemotongan rumput di bagian sebelah kanan dari trek lurus ya. Nah, jadi seperti ini aktivitas maupun hasil dari pemotongan rumput di bagian sini. Ya, dan setelah ini juga kita akan melihat aktivitas lainnya. Tentunya di bagian depan sana juga tadi saya lihat cukup banyak sekali aktivitas para tentara maupun para
workers ya yang sedang membersihkan rumput di bagian tikungan yang ke-5 menuju ke-6 teman-teman. Nanti coba kita akan cek bersama-sama di sana ya. Ya, dan saat ini masih kita berada di bagian depan dari pit building. Sepertinya di bagian sini ya sedang bersiap-siap tim dari Armai yang akan melanjutkan pengecatan di bagian track limit, masih belum rampung, dan di bagian curb juga masih belum rampung untuk pengecatan ulangnya teman-teman. Baik, jadi coba kita akan lanjut lagi untuk melihat aktivitas pengerjaan yang ada di keseluruhan. Tentunya di sini kita akan cek bersama-sama teman-teman ya. Itu sebabnya video saya durasinya cukup panjang, karena saya ingin meliput semuanya teman-teman ya, supaya teman-teman juga bisa tahu bagaimana kondisi maupun aktivitas dari pengerjaan yang ada di dalam sirkuit Mandalika maupun di luar sirkuit Mandalika. Ya, dan saat ini kita sudah berada di area tikungan yang pertama teman-teman. Di sini kita dapat melihat hasil dari pemotongan rumput. Jadi tidak terlalu enak dipandang teman-teman ya. Rumput yang habis dipotong karena sudah tinggi baru dipotong. Jadi inilah hasilnya, tidak rata teman-teman. Ya, sebenarnya harus dipotong minimal 1 kali seminggu ya teman-teman ya, supaya rumputnya lebih rapi dan merata penghijauannya. Ya, coba di sini kita mundur sedikit. Nah, ini yang terjadi teman-teman tadi pas diguyur hujan ya. Sedikit ada lumpur atau material pasir yang naik ke lintasan sirkuit Mandalika. Nah, ini dia teman-teman, pasir ya. Ini hasil hujan yang tadi teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. 4. Nah, dan di depan kita ini juga terlihat teman-teman kita yang terus ya melakukan pemotongan rumput. Jadi seperti ini ya, cukup tinggi sekali rumput liarnya teman-teman. Nah, ini sebabnya ya. Jadi apabila dibiarkan tinggi, tentunya pas pemotongan akan terlihat tidak enak dipandang karena sudah tidak memiliki rumput ya di bagian bawahnya. Nah, jadi rumput aslinya mati teman-teman karena rumput liar yang tumbuh tinggi teman-teman, seperti itu ya. Jadi harapan kita semua ke depannya sirkuit Mandalika lebih baik lagi, baik perawatan ya di bagian rumput maupun di area dalam atau di zona tengah ya. Itu harapan kita semua ke depannya supaya lebih mantap, supaya lebih menarik lagi ya untuk sirkuit Mandalika. Baik, jadi kita akan lanjut lagi teman-teman untuk melihat aktivitas alat berat yang dipekerjakan di bagian akses baru yang ada di zona timur ini. Nah, jadi di sini sudah mulai ditimbun ya untuk pengoneksian main hole yang kemarin habis diturunkan material udit yang cukup besar sekali itu teman-teman. Dan di sini coba kita akan pindah untuk melihat aktivitas para emak-emak ya yang terus bersemangat untuk membersihkan akses yang dari zona timur menuju ke tunnel 2 teman-teman, atau parkir zona timur seperti itu ya. Dan coba kita intip di bagian sini bagaimana aktivitas maupun suasana di bagian sini, di bagian akses baru. Nah, jadi seperti ini teman-teman, di bagian sini masih terus dilakukan untuk pembenahan sistem drainase di bagian sisi kiri kanan dari jalan ini ya. Nah, jadi material box culvert maupun U-date ya masih terus ditata rapi di sini untuk mengantisipasi tidak terjadi banjir di bagian area sirkuit Mandalika tentu umumnya. Baik, kita akan lanjut lagi untuk melihat bagaimana hasil dari pengecatan di bagian lintasan sirkuit Mandalika. Maksud saya di bagian curb maupun di bagian track limit. Di sini coba kita akan memantaunya bersama-sama teman-teman, sambil kita mengelilingi lintasan sirkuit Mandalika teman-teman ya. Nah, dan di bagian sini ya sebagian sudah dilakukan pengecatan tapi masih belum maksimal
hasilnya seperti yang kita lihat di bagian sisi kanan dari lintasan sirkuit Mandalika masih belum maksimal ya hasil pengecatannya. Selain itu untuk pengecatan di bagian curb juga sudah sampai di tikungan yang ke-8 teman-teman. Jadi mungkin ya pengecatan akan dilanjut besok karena saat ini habis diguyur hujan, dan apabila dilanjutkan kembali untuk pengecatannya sore hari ini ya, tentunya tidak akan maksimal mungkin ya, karena lintasan sirkuit Mandalika saat ini masih kondisi basah teman-teman ya. Baik, jadi seperti itu. Jadi kita akan selalu pantau, besok juga kita akan pantau teman-teman ya, hasil maupun aktivitas pengerjaan yang ada maupun persiapan dari sirkuit Mandalika untuk menyambut dari gelaran WSBK. Dan saat ini kita sudah berada di tikungan yang ke-10 teman-teman ya. Jadi di sini terlihat masih aman dalam genangan air teman-teman ya. Walaupun tadi cukup besar hujannya mengguyur sirkuit Mandalika. Dan di sini kita akan coba untuk melihat aktivitas teman-teman kita yang ada atau yang melanjutkan pemasangan motif baru ya di bagian atas dari tribunnya para sultan. Nah, jadi seperti ini sudah ada 2 tribun ya, sudah rampung untuk pemasangan motif baru, tinggal yang di sebelah sini teman-teman. Nah, jadi di sebelah sini juga akan segera rampung. Terlihat sudah seperti ini hasil dari pemasangan motif barunya teman-teman. Nah, ini yang di bawah ini juga terlihat cukup banyak sekali material yang cukup panjang yang berwarna putih ini. Ini saya tidak tahu apa jenisnya teman-teman, nanti kita akan selalu pantau ya. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu bagaimana perkembangan dari sirkuit Mandalika maupun perkembangan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika ya in future, teman-teman subscribe dulu channel ini dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video ter-up to date dari channel ini. Karena tentunya channel ini akan selalu ya memberikan update dari sirkuit Mandalika maupun perkembangan dari ekonomi khusus Mandalika. Terima kasih. Baik, dan kita akan lanjut lagi teman-teman untuk melihat kondisi dari sirkuit Mandalika, dan di sini ya kita akan coba untuk mengawali untuk memantau atau meliput aktivitas teman-teman kita yang ada di area zona tengah. Nah, tentunya seperti yang kita lihat tadi ya, di bagian area zona tengah masih terus dilakukan ya untuk pembersihan semak-semak belukar yang tumbuh di area zona tengah teman-teman. Nah, jadi untung ya tim TNI atau pasukan tentara negara Indonesia teman-teman yang sukarela ya untuk terjun langsung ke sirkuit Mandalika untuk membersihkan semak-semak belukar yang ada di zona tengah. Nah, jadi seperti ini hasil dari pembersihan semak belukar yang ada di zona tengah oleh Bapak TNI ya. Kita doakan saja untuk Bapak TNI semoga tetap sehat selalu, maupun para pekerja yang bekerja di sirkuit Mandalika tentunya kita doakan semoga tetap sehat selalu ya. Dan di depan sini ya kita akan coba melihat aktivitas bapak-bapak TNI yang terus sukarela ya membersihkan semak-semak belukar yang ada di area zona tengah. Nah, jadi seperti ini aktivitasnya teman-teman, luar biasa sekali ya. Dan kita coba akan pindah ke bagian parkir VIP teman-teman. Seperti yang kita lihat di sini cukup banyak sekali mobil yang parkir di sini. Mungkin ada kunjungan ya dari pihak tertentu teman-teman. Dan seperti yang kita lihat di bagian parkir VIP ini juga terlihat masih aman dalam genangan air teman-teman ya. Semoga nanti tidak terjadi hujan pas di race WSBK supaya tidak begitu uregade ya kondisinya.
Dan di bagian akses utama sirkuit Mandalika teman-teman, di sini juga sedang dinaikkan alat pengaspalan ya. Karena kemarin di sana sudah melakukan pengaspalan. Ada sedikit gelombang di bagian akses utama ini menuju tunnel 1 teman-teman. Sebabnya dibongkar dan diaspal ulang. Baik, dan saat ini kita akan coba melihat bagaimana capaian dari pemasangan JPO atau jembatan penyeberang antara Royal Box dengan Tribun Deluxe Class teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya kondisinya. Dan coba kita melihat di bagian tempat pembuatan pedok show. Nah, di sini teman-teman terlihat di sini ada 3 mobil trailer yang membawa material pedok show tentunya. Dan di bawah kita ini juga terlihat sudah cukup banyak tumpukan dari material pedok show-nya ya. Tentunya ini akan segera dirakit teman-teman. Dan saya minta maaf teman-teman ya, videonya di akhir ini sedikit agak kurang terkontrol teman-teman, karena baterainya tinggal 15% teman-teman ya. Jadi drone-nya tidak begitu terkontrol karena sudah sangat lemah sekali. Jadi di sini kita akan tidak lama-lama, kita akan langsung balik teman-teman ya, supaya drone-nya bisa balik, tidak landing di tengah-tengah sirkuit Mandalika. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya narasi yang saya sajikan di video kali ini. Dan jika ada tutur kata atau yang salah di dalam narasi atau cara menjelaskan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, karena saya masih belajar dan terus belajar. Jika teman-teman suka dengan video saya ini, silahkan di like, dan jika ada masukan maupun saran silahkan komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa di subscribe teman-teman, bantu saya untuk memperkembangkan channel ini. Ya, jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.